si Epstein. Betul. Ya harus dengan begini ini dengan teman-teman media. Tadi kan pertanyaannya Abang dan Bu Susan mungkin kelanjutan perseteruan dengan Claremont, antara Claremont dengan Kobe itu sejauh ini seperti apa? Ya, kita akan terus lanjut melaporkan ke bagian proses hukum. ya. Kita akan melanjutkan proses hukum. LP kami sudah diterima dan kami akan ikutin aja prosesnya. Mungkin kan yang saya ikutin sih terakhir tuh di Polres Jaksel. Itu kelanjutan di Polres Jaksel itu seperti apa? Ya, jadi karena di Polres Jaksel itu ada sulit pengembangan kasusnya karena yang lalu pendamping kami, pendamping Bu Susan ini keliru melaporkan pasalnya tentang SARA, jadi tidak masuk sehingga menyulitkan penyidik. Oleh karenanya setelah kami konsultasi dengan penyidik, maka diperoleh satu keputusan bahwa dicabut di di Polres Jakarta Selatan, dan kita mengajukan pasal baru sebagai landasan untuk lapor, yaitu pasal 29 jungto pasal 45. Jadi ada di situ rekayasa tangkapan layar atau video ya, yang kemudian seakan-akan benar diunggah ke medsos, padahal itu tidak yang sebenarnya. Itu memenuhi kriteria pasal 35 Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian juga ada unsur pemerasannya, makanya ada jungto pasal 45. Nah, saya kira itu memang pas sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Code Blue terhadap Claremont. Nah, itu saya kira. Mungkin untuk pasal pemerasannya, Bu Susan bisa diceritakan sedikit sejarahnya seperti apa? Maksudnya kronologi pemerasan itu seperti apa secara detail? Tadi bukannya udah jelas. Untuk ini kan maksudnya naik tube, jadi biar ada. Baik. Jadi Code Blue posting ya foto-foto yang tidak benar, ya. Kami merasa difitnah. Itu dimulai dari November 13, 2024. Nah, setelah itu kami berusaha menghubungi Code Blue, ya, Pak William Anderson, untuk mengklarifikasi, ya. Kami ingin menjelaskan bahwa mungkin beliau menerima informasi yang tidak tepat, tapi tidak mengerti. Jadi kami ingin memberi klarifikasi. Nah, setelah kami memberi klarifikasi bahwa kemungkinan sumber-sumber informasi yang Code Blue atau Pak William Anderson terima itu adalah dari seseorang karyawan yang tidak puas dengan kami, karena kami juga telah melaporkan karyawan tersebut, ya, yang telah melakukan fraud, ya, ke polisi. Nah, setelah kami bertemu, tim saya kan bertemu dengan Pak Anderson, dan dia sudah mengerti, dan beliau sampai minta maaf, katanya kalau memang dia tahu sebelumnya kasusnya atau informasinya tidak tepat, dia tidak akan unggah. Maka dia mengajak untuk kerjasama. Kerjasama untuk memulihkan nama baik. Namun dengan penawaran konsultan fee 350 juta, ya, di mana pada saat kita minta penjelasan dari mana kok bisa sampai fee-nya segitu besar, dia mengatakan, oh, itu sudah didiskon karena rate-nya 650 juta. Dia punya iya, dia punya rate cut-nya 650 juta gitu, ya. Nah, kami ambil keputusan untuk memberi klarifikasi dan memulihkan nama baik kami melalui Instagram, untuk menjelaskan sebenarnya itu tidak benar, dan saya juga, ya, membuat video, ya, untuk menjelaskan kepada publik bahwa informasi tersebut tidak benar. Namun respon yang kami dapat adalah serangan dari buzzer.
yang sampai ratus-ratusan buzzer komen negatif untuk meninggalkan, tidak membeli lagi, ya. Itu terus menerus sampai beberapa bulan. Nah, dari situlah kami melihat, wah, ini bukan food review biasa ini. Ya, ini ada sedikit tujuan untuk menekan ya kami gitu. Tapi pernahkah diinvestigasi dari Claremont sendiri, apakah memang ini ada tujuan yang dari perusahaan saingan Claremont gitu mungkin seperti itu, atau gimana? Itu sangat memungkinkan, ya, tapi kami belum melakukan investigasi. Ya, yang kami tahu adalah itu adalah buzzer, ya, bukan real kompetitor. Ya. Untuk imbas ke penjualan Claremont seperti sangat besar pada saat itu. Yang saya sampaikan, kita drop sampai 30%, ya, di mana banyak customer yang berpindah dan sampai saat sekarang belum balik lagi. Ada juga yang mengembalikan barang walaupun telah bayar, tetap mengembalikan barang dan minta refund dan lain-lainnya. Dan juga karyawan-karyawan juga akhirnya banyak yang kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Kami berusaha untuk tidak sampai kehilangan pekerjaan, ya. Kami tetap mempertahankan semua karyawan kami, namun mereka sedih karena biasanya pada saat high season mereka bisa mendapatkan insentif yang cukup luar biasa, ya. Dan mereka itu semuanya sedih karena bisa sampai 2 season mendapatkan insentif, tidak mendapatkan insentif, seharusnya tidak mendapatkan insentif, tapi tetap manajemen memberikan mereka insentif pada saat itu, ya. Karena kami juga merasa ya sedih bahwa penjualan kami turun, ya, dan teman-teman sudah bekerja keras tapi tidak bisa mencapai target karena situasi yang di luar pengaruh mereka, gitu. Terus kelanjutan jadi kalau kita tidak ada pengurangan karyawan, ya, kita tetap berusaha untuk memberikan pekerjaan kepada semua, ya. Terakhir untuk kelanjutan di Bareskrim seperti apa, Bu? Itu yang baru LP. Kita baru saja LP. Jadi proses selanjutnya adalah penyidikan.